Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua para YouTuber pemula dan teman-teman saya sendiri yang mungkin kebetulan melihat video saya ini, karena saya sering mendapatkan pertanyaan dan pernyataan tentang viewer dan subscriber. Nah, ini harus dijelaskan dan harus diluruskan kepada teman-teman. Ini khususnya orang yang tidak mengerti tentang dunia YouTube, bukan untuk teman-teman yang sudah ahli. Jadi gini ceritanya, teman-teman ini sering membanding-bandingkan antara satu orang dan orang yang lain dengan jumlah subscribernya. Jadi tolak ukur mereka, kalau teman-teman saya maksudnya, kesuksesan seorang konten kreator itu terlihat dari subscribernya. Contoh, Mas, subscriber sampean sudah berapa? Oh, 2000 contoh. Kalah ya sama si A, sudah 3000 atau 4000. Nah, kebanyakan teman-teman melihatnya dari hal tersebut. Padahal hal itu juga benar, tapi kurang tepat kadang. Jadi intinya kalau di YouTube ini kan untuk mendapatkan penghasilan itu yang paling utama sebenarnya viewer atau jumlah penonton. Tetap kalau panduan awal memang 1000 subscriber itu wajib kan untuk bisa gabung program partner YouTube. Jadi setelah 1000 itu yang jadi patokan viewer atau jumlah penontonnya, jumlah yang melihat video-video kita. Jadi bukan subscribernya. Bisa jadi kalah subscriber tapi penghasilannya lebih banyak. Karena apa? Ya itu karena penontonnya lebih banyak. Kemudian targetnya bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Jadi nilai iklannya lebih tinggi. Kita nggak usah ngomongin CPM atau RPM, itu kita jadi ribet nanti. Kalau teman-teman diceritain seperti itu kan nanti tambah pertanyaannya melebar. Jadi intinya buat teman-teman saya dan teman-teman yang melihat video ini yang belum mengerti, tujuan untuk membuat channel YouTube itu bukan untuk persaingan antara si A dan si B, kita dan orang lain, bukan seperti itu. Kita membuat channel ini supaya bisa berbagi manfaat, dan syukur-syukur kalau kita punya impian yang lebih, kita berusaha yang lebih, insya Allah kita mendapatkan hasil yang lebih. Jadi bukan ajang untuk persaingan. Saya sebagai konten kreator yang masih awam dan masih pemula memang seperti ini, masih belajar. Jadi teman-teman harap maklum kalau mungkin loh Mas, perkembangan channel sampean kok seperti ini. Nah, kita juga masih belajar. Ini juga sharing-sharing sama teman-teman di sini, semoga kita dapat berbagi ilmu. Jadi intinya kalau di YouTube ini yang paling utama adalah jumlah penonton. Semakin banyak penonton yang melihat dan menyukai video kita, otomatis iklan yang tayang kan juga semakin banyak, dan itu yang akan berefek kepada penghasilan seorang konten kreator, bukan jumlah subscriber. Contohnya ada di channel saya ini kan sudah lumayan banyak, sudah 2000 lebih subscribernya, tapi viewernya masih sedikit karena kemarin awal-awal kita buat konten YouTube short, ternyata viewnya banyak dan subscribernya banyak. Jadi bisa sampai 2000. Kemudian waktu itu kan masih bingung ini mau buat channel apa. Akhirnya setelah dipikir-pikir secara matang,
mungkin konten tentang sharing dunia YouTuber pemula ini saya bisa mengisi, saya bisa konsisten karena kan harus keluar, harus kesana kemari, dan hanya butuh mungkin kamera dan tripod sudah cukup. Syukur-syukur kalau punya lampu atau buat pencahayaan supaya gambarnya agak bagus. Kalau saya bikin konten pertanian atau vlog info wisata kan saya juga belum bisa kalau tiap hari harus keluar. Jadi saya putuskan untuk membuat wadah yang kita gunakan bersama untuk sharing tentang YouTube, terutama YouTuber pemula, supaya orang-orang yang belum mengerti dan ingin tahu bisa belajar di sini. Emang dunia YouTube itu nyata atau tidak sih Mas? Nah, itu kadang pertanyaan dari orang awam. Nah, kalau saya jawab ya buktinya banyak kok teman-teman yang sudah berhasil, bahkan penghasilannya bisa ngalah-ngalahin orang yang kerja nyata, kadang bisa puluhan sampai ratusan juta. Saya ini juga sharing dari teman-teman para senior. Coba teman-teman yang mengikuti grup-grup Facebook atau yang lain ketika tanggal 22 pasti ramenya apa, tentang screenshotan hasil transfer dari Google. Nah, itu sebagai motivasi buat kita. Semoga kita juga suatu saat bisa seperti itu. Jadi kita memandangnya itu jangan sampai terprovokasi, tapi termotivasi ya, sehingga kita bisa belajar terus dengan tekun, sehingga suatu saat bisa menghasilkan yang lebih minimal seperti teman-teman senior kita. Dan saya juga berharap teman-teman senior kita mau berbagi ilmu dan pengetahuannya, terutama kepada orang yang mau dan istilahnya itu ingin punya tekad yang kuat. Karena kadang kita itu kalau berbagi kepada orang yang setengah-setengah kan juga percuma juga. Jadi ini harapan saya buat teman-teman yang sudah sukses, kalau ada dari para YouTuber pemula ini ingin belajar lebih lagi dengan tekad yang kuat, dengan sungguh-sungguh, mohon dibantu. Akhirnya terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dan sharing saya tentang viewer dan subscriber itu yang mana yang dipakai buat tolak ukur, dan itu juga sebagai wawasan atau penambah pengetahuan buat teman-teman saya yang belum mengerti tentang dunia YouTube. Terima kasih, semoga teman-teman saya, teman-teman semua yang melihat video ini diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan lancar semua urusannya di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.